kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam tercantum di beberapa ayat dalam Al-Quran, tepatnya 16 kali disebut dalam Al-Quranul Karim. Adalah kisah yang menarik, karena kita akan mendapatkan banyak pelajaran dalam kisah ini, terutama kesabaran dan juga ujian. Bahwa setiap manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus sabar dari ujian itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan besar bagi orang-orang yang bisa sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Dalam kisah ini nanti banyak pelajaran dan syarat pelajaran yang bisa kita petik dari ujian dan kesabaran ini. Dan ini penting bagi kehidupan kita, karena setiap manusia itu pasti diuji dan harus sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam tercantum di beberapa ayat dalam Al-Quran, tepatnya 16 kali disebut dalam Al-Quranul Karim. Bisa Anda lihat pada surah Al-Baqarah 132, kemudian Al-Baqarah 133, kemudian Al-Baqarah 136, kemudian Al-Baqarah 140, kemudian Al-Imran 84, kemudian An-Nisa 163, Al-An'am 84, Hud 71, kemudian juga dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 38, ayat 68, termasuk juga dalam surah Maryam ayat 6, Al-Anbiya ayat 72, dan juga Shad ayat 45. Itulah 16 ayat yang mengkisahkan tentang kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Yaqub memiliki nasab yang baik karena ayahnya seorang nabi dan kakeknya pun seorang nabi. Ayahnya Ishak, Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam, dan kakeknya Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini bermula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 3 malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam akan kelahiran putranya dan juga cucunya. Setelah itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan 3 malaikat ini untuk berangkat ke negeri Sodom dan menghancurkan negeri Sodom sehancur-hancurnya karena penentangan mereka kepada nabi mereka Lut alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika 3 malaikat ini dalam bentuk manusia yang sangat gagah tampan datang ke rumah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ketika itu sudah kabura sinnu, sudah tua, dan juga istrinya Siti Sarah yang ketika itu tinggal di Baitul Maqdis di Palestina. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah bukan hanya dia Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tetapi dia adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Tentu ketika datang tamu, maka Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana ikram ad-dhaif, memuliakan tamu. Dan itu juga ajaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Maka Ibrahim pun memuliakan dengan menyediakan makanan-makanan lezat. Dia sembelih unta, kemudian dihidangkan kepada tamu itu. Akan tetapi karena mereka adalah para malaikat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan dia hanya memandang Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ketika itu ketakutan. Tetapi setelah tahu bahwa 3 orang ini adalah malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya kemudian Ibrahim pun tenang. Apalagi ketika kemudian menghabarkan kepada Ibrahim bahwa istrinya yang sudah lama tidak memiliki keturunan akan melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak, dan juga akan melahirkan dari Ishak ini Yakub, dan Ibrahim melihat keduanya. Ketika mendengar hal itu, tentu Siti Sarah sangat bahagia. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Hud ayat 71, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka istrinya Ibrahim, Sarah, langsung bangkit, kemudian tersenyum dan tertawa. Maka kami habarkan kepada Siti Sarah bi Ishaq, akan kelahiran Ishaq, wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah kelahiran Ishaq maka Ishaq akan melahirkan cucunya yang kemudian disebut dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan benar, setelah itu Sarah pun mengandung, kemudian melahirkan Ishaq, dan Ishaq pun kemudian menikah, akhirnya melahirkan Yaqub, dan dua-duanya masih di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim melihat Ishaq dan juga cucunya Yaqub, sampai Ibrahim kemudian meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan beberapa istri dan juga anak-anak. Jadi Ishaq, jadi ketika itu memiliki 2 putra, Isu dan juga Yakub. Singkat cerita, setelah kemudian Yakub ini, ada yang mengatakan Yakub ini memiliki nama lain, dan nama itu sangat masyhur dalam dunia sejarah. Namanya Israel. Isra itu artinya abdun, dan il itu artinya Allah. Jadi Israel dalam bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah Abdullah, dan bahasa kita hamba Allah. Makanya nama-nama malaikat sering di ujungnya ada kalimat il. Israfil, Jibrail, Mikail. Il itu artinya Allah. Jadi Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Tetapi tentu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala harus ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu nama dari nama-nama Allah, tetapi itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Al-Quran, dan bukan bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, ketika kemudian di masa fata, artinya sudah remaja, kemudian sudah dewasa, maka Nabi Yakub alaihi salatu wasallam berkeinginan untuk berziarah dari Baitul Maqdis Palestina menuju kota Haran. Ada namanya Haran, salah satu kota yang ada di Syam, di Suriah. Ada yang mengatakan hijrah ke Irak, ada yang mengatakan ke Haran, dan itu yang masyhur, bahwa Yakub kemudian hijrah dari Baitul Maqdis menuju kota Haran di Suriah, di Syam, untuk menemui pamannya namanya Laban. Di tengah-tengah perjalanan, masih di padang pasir kala itu, karena bagaimanapun harus melintasi padang pasir,
Karena di zaman itu tidak seperti di zaman sekarang, banyak kota, banyak daerah, jalan-jalan pun sudah bagus, ada pesawat, ada macam-macam kendaraan. Di zaman itu ya kendaraan paling tinggi menunggang unta. Maka Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam keletihan. Kemudian akhirnya singgah di sebuah tempat di padang pasir, kemudian dia pun tertidur. Dalam tidurnya inilah kemudian dia bermimpi. Dan mimpinya seorang nabi atau calon seorang nabi tentu adalah hak kebenaran. Karena mimpi itu kan terbagi tiga. Ada mimpi yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi kepada seorang nabi, maka itu wahyu. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi hanya 2 kalimat, inni adbahuka fangdur madza tara. Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wa Ismail, semalam ayahmu bermimpi, dalam mimpi ayahmu aku menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Dan ini wahyu. Maka Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengajak bicara dalam mimpinya. Salah satu pembicaraan Allah dalam mimpinya kepada Nabi Allah Ya'qub adalah bahwa dia akan diangkat menjadi nabi, dan tempat peristirahatan dia, tempat tidur dia di situ kelak akan menjadi Baitullah, salah satu daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkejutlah dia saat bangun. Akhirnya sebelum dia berangkat, dia pun menulis sesuatu atau memberikan tanda sesuatu di tempat dia bermimpi itu. Mungkin ditulis semacam Baitullah, rumah Allah. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Setelah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanan, akhirnya sampailah dia di negeri Haran, di negeri tempat pamannya tinggal Laban. Maka setelah kemudian dia menetap lama di Haran, akhirnya dia suka dengan salah satu putri daripada pamannya. Jadi pamannya Laban ini memiliki 2 putri. Yang paling besar namanya Lia dan adiknya namanya Rahil. Ini 2 putri daripada pamannya Nabi Ya'qub namanya Laban yang tinggal di Haran. Akhirnya kemudian dia pun menaksir salah satu dari putri pamannya ini. Dia suka dengan adiknya namanya Rahil. Akhirnya dia meminta kepada pamannya untuk supaya mau menikahkan salah satu putrinya Rahil dengan dirinya. Akhirnya kemudian Laban pun memberikan syarat, kau boleh menikahi putriku, tapi syaratnya kau harus bekerja kepadaku 7 tahun. Akhirnya disepakati, bekerjalah Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada pamannya Laban sebagai penggembala kambing. Dan begitulah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang pernah menggembala kambing, termasuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berlewatlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kemudian 7 tahun. Artinya karena keinginannya ingin menikah dengan Rahil, maka segala upaya dilakukan Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Begitulah seseorang kalau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang dan ingin meraihnya, maka dia bisa sabar di situ. Ketika sudah sampai 7 tahun, kemudian tiba-tiba dikagetkan karena wanita yang diidam-idamkannya berbeda dengan wanita yang diberikan kepadanya. Karena Laban tidak menyerahkan Rahil untuk dinikahi Ya'qub, tetapi yang diberikan salah satu putrinya adalah Lia, yang bukan keinginan menikahinya. Tapi itulah jodoh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sudah ditakdirkan Allah azza wa jalla. Baik rizki, jodoh, hidup dan mati, semua takdir Allah azza wa jalla. Akhirnya kemudian Nabi Ya'qub pun menikah dengan Lia, anak pertama daripada pamannya Laban. Lah kemudian setelah menikah dengan
Lia akhirnya dia punya keinginan ingin menikahi lagi wanita yang diincarnya, Rahil. Dan dalam syariat umat dulu, mengumpulkan dua saudari itu tidak diharamkan. Lain dengan syariat kita umat Islam, tidak boleh berpoligami dengan menggabungkan dua saudari. Wa antajma'u baina ukhtaini illa ma qad salaf. Allah mengatakan tidak boleh engkau menggabungkan dua bersaudari dalam satu waktu kecuali mungkin salah satunya sudah meninggal atau bercerai. Tetapi dalam syariat dulu boleh. Akhirnya Laban pun mensepakati, boleh engkau menikahi Rahil, tetapi dengan syarat yang sama, kau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun berikutnya. Akhirnya kemudian, karena dia juga sangat ingin menikahi Rahil, maka Nabi Yakub sabar. Terus dia bekerja bersama Laban sampai 7 tahun berikutnya. Artinya Ibrahim tinggal di Haran bersama pamannya, itu sudah 14 tahun. Setelah kemudian berlalu 7 tahun berikutnya, akhirnya Rahil pun menikah dengan Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Maka di sini Yakub memiliki 2 istri dan dua-duanya adalah saudari, Lia kemudian Rahil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari istri pertama Lia, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dianugerahi keturunan yang banyak, ya, sekitar 6 putra lahir daripada Lia. Ada yang mengatakan nama-nama putri atau nama-nama putra Yakub dari Lia ini. Pertama adalah Ruben, kemudian Lawa, kemudian Yahuda, kemudian Dan, kemudian Naftali, kemudian Jad, kemudian Asher. Jadi pertama Ruben, kemudian Simon, kemudian Lawi, kemudian Yahuda, ya, kemudian juga Naftali gitu ya, kemudian Jad, ya. Jadi 6 putra daripada Lia. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, rupanya Rahil yang selama ini gadis yang dicintainya, kemudian sudah dinikahinya, tidak kunjung memiliki keturunan. Akhirnya kemudian yang namanya seseorang yang berpoligami, tentu seorang istri yang tidak punya keturunan tentu juga akan merasa kecil hati ketika mungkin madunya memiliki banyak keturunan. Karena terkadang seorang suami akan lebih mencintai istrinya ketika memiliki banyak keturunan dari istrinya tersebut. Akhirnya Rahil pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia pun menginginkan keturunan. Nah, setelah itu kemudian setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mendapatkan petunjuk, tapi tidak juga punya kunjung keturunan, akhirnya kemudian dia punya budak, seorang wanita. Nah, dari budak ini pun akhirnya disuruh digauli oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Rupanya dari budaknya lahir pula 2 keturunan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian Lia juga punya budak. Kemudian Lia meminta Ibrahim untuk menggaulinya. Lahir pula 2 keturunan. Jadi sudah 10 keturunan daripada Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Lah, ketika itu juga Rahil tidak kunjung punya anak. Baru setelah Yakub alaihi salatu wassalam sudah tua gitu ya, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dari Rahil baru punya keturunan, dan turunannya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dan saudara yang paling bungsu yang terakhir namanya Binyamin. Jadi semua putra Yakub itu 12. Ya, Ruben, Simon, Lawa, Yahuda, Naftali, Gad, Asher, kemudian Isyakhar, kemudian Zabulon, termasuk juga Yusuf dan Binyamin.
dan mereka adalah turunan Yakub alaihi salatu wassalam. Lah 12 turunan Yakub inilah yang kemudian disebut Bani Israel. Karena Yakub adalah Israel, kemudian melahirkan 12 keturunan. Lah dari 12 keturunan inilah anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya itu disebut Bani Israel. Dari sini muncul kalimat Bani Israel, dari turunan Yakub alaihi salatu wassalam. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan Yakub alaihi salatu wassalam 3 wanita yang sangat mencintainya, 4 wanita yang dinikahinya dan semuanya memiliki keturunan sampai 12. Dan Yakub sudah tinggal lama di Haran selama 20 tahun. Dia genapkan selama 20 tahun tinggal bersama pamannya, dianugerahi harta yang banyak, anak-anak yang banyak, istri-istri yang saleh dan saleh, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian Yakub pun ingin kembali ke kampung halamannya, ke Baitul Maqdis, bersama ayahnya Ishak alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian diboyonglah seluruh keluarga Yakub alaihi salatu wassalam, dari 4 istrinya dan seluruh anak-anaknya serta kekayaannya, menuju Palestina, kembali ke Baitul Maqdis. Berangkatlah orang-orang ini, rombongan keluarga Yakub ini, menuju Baitul Maqdis dan akhirnya menetap di Baitul Maqdis sampai ayahandanya Ishak alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Lah teringat Yakub semasa dia mengunjungi Haran di awal pertama kali, kemudian singgah di sebuah tempat di padang pasir, dia pun bermimpi. Dia ingat mimpinya bahwa di tempat itu adalah tempat yang diberkahi dan disitulah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun mencari-cari alamat yang pernah dia letakkan di situ, dan Allah takdirkan ketemu. Akhirnya kemudian dia pun membangun tempat suci, tempat peribadatan yang kemudian belakangan disebut Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu dibangun oleh Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Tetapi yang meninggikannya adalah kelak adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sebagaimana Masjidil Haram yang meninggikannya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka di tempat inilah Yakub kemudian hidup dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi masalahnya, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan salah satu istri yang selama ini dia cintai, Rahil, meninggal dunia. Dan ketika itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam masih kecil, apalagi Binyamin adiknya. Lah tentu tinggal bersama ibu-ibu tiri akan berbeda dengan ibu kandung. Kasih sayang seorang ibu tiri tentu akan berbeda dengan kasih sayang ibu kandungnya. Sehingga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berusaha memposisikan dirinya sebagai bapak plus juga sebagai ibu pengganti Rahil, ibunda Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Jadi dia menyayangi lebih kepada Nabi Yusuf karena masih kecil, anak bungsu, dan juga Binyamin. Sementara saudara-saudara sudah tua, sudah besar, sudah dewasa. Lah dari sinilah terjadi pengaruh yang luar biasa, di mana Lia, istri pertamanya, melihat kasih sayang suaminya Yakub kepada Binyamin dan juga Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, menjadikan dia pun cemburu. Akhirnya kemudian membicarakan di hadapan anak-anaknya, seolah-olah mungkin kalau bahasa kita, bagaimana mungkin anak-anak saya yang banyak bekerja disuruh sana sini, sementara Yusuf dan Binyamin hanya duduk-duduk saja, tapi Yakub lebih memperhatikan Binyamin dan Yusuf dibandingkan anak-anaknya. Lah ucapan ibu tentu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka tertanamlah hasad kepada anak-anak Lia dan juga anak-anak Yakub yang lainnya, yang 10 bersaudara daripada Yusuf dan Binyamin ini. Tertanam hasad. Bagaimana mungkin bapaknya lebih mencintai Yusuf dan Binyamin dibandingkan dirinya. Dan dari sinilah kemudian bermula kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terutama ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi. Jadi dia bermimpi, dalam mimpinya aneh, dan itu digambarkan dalam surah Yusuf. Idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika berkata Yusuf kepada bapaknya, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Aku melihat mereka sujud kepadaku. Akhirnya kemudian dia datang kepada ayahnya, kepada Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, menceritakan mimpinya. Mimpinya aneh. Dalam mimpinya dia melihat bintang-bintang, kemudian ada matahari, kemudian ada rembulan, dan mereka sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tentu ada takwil mimpi di sini. Karena yang dimaksud matahari di sini adalah Ya'qub, kemudian bulan adalah ibundanya, dan kaukaban, bintang-bintang, adalah saudara-saudaranya. Maka Nabi Ya'qub ini seorang nabi, diberikan kecerdasan dan ilham serta wahyu kepadanya. Tahu kalau seandainya saudara-saudaranya yang memang sudah tertanam hasad kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, bahwa Yusuf bermimpi seperti ini, maka hasad mereka semakin besar. Makanya yang mengatakan Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada Yusuf, ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian berlalu hari, berlalu bulan, berlalu tahun, maka rupanya hasad saudara-saudaranya semakin besar. Apalagi setelah Nabi Ya'qub melihat Yusuf bermimpi dan dia tahu takwil mimpinya, bahwa ini adalah bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang luar biasa yang akan menjadikan Yusuf orang besar. Ya. Makanya kemudian hasad saudara-saudaranya semakin besar, apalagi Ya'qub semakin sayang. Bukan hanya sekedar soal mimpi saja, karena Yusuf sendiri adalah disebutkan oleh para ulama dan pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Mi'raj. Yusuf ini orangnya tampan, orangnya indah, tutur katanya baik, akhlaknya baik. Makanya wajar kalau Ya'qub alaihi salatu wassalam itu suka dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu pula yang menjadikan hasad bagi saudara-saudaranya. Dan hasad itu sangat bahaya sekali. Lah ketika itulah maka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sampai menyalahkan ayahnya dan mengatakan, idh qalu, ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada ayahnya Ya'qub, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai bapak kami dibandingkan kami, padahal kami jelas-jelas satu saudara-saudaranya memiliki kekuatan banyak, artinya sudah bisa diambil manfaat oleh ayahnya. Kenapa pula Yusuf dan Benyamin yang masih kecil lebih dicintainya? Sehingga akhirnya mereka berani menyesatkan bapaknya dan mengatakan, inna abana la fi dhalalim mubin, sungguh bapakku itu di atas kesesatan yang nyata. Subhanallah. Lihat, mereka menyalahkan ayahnya, bahkan dikatakan bahwa ayahnya la fi dhalalim mubin, di atas kesesatan yang nyata. Begitulah Bani Israel, nanti turunannya seperti itu. Kalau Israel sendiri ayahnya dikatakan fi dhalalim mubin, di atas kesesatan yang nyata, lalu siapa lagi yang di atas petunjuk? Bukankah Nabi Ya'qub seorang nabi? Begitulah Bani Israel akan selalu menentang nabinya, ayahnya sendiri dikatakan sesat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari situlah karena hasad sudah menghujam di 10 saudara Yusuf dan Benyamin ini, maka akhirnya terbagi menjadi 3 kelompok.
Jadi 10 orang ini terbagi menjadi 3 kelompok untuk membuat makar kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang jahat. Yang paling jahat dari saudara-saudara Nabi Yusuf hendak membuat makar kepada Yusuf alaihi salatu wassalam dan mengatakan, uqtulu Yusufa, bunuh saja Yusuf itu. Subhanallah, ya. Hasad mengantarkan pembunuhan. Maka penyakit hasad ini penyakit yang bahaya, karena menghantarkan manusia bisa membunuh orang. Kemudian kelompok yang kedua, awit raghuhu aradan yakhlu lakum wajhu abikum wa yakunu min ba'dihi qauman salihin. Kelompok yang kedua lebih ringan dibandingkan itu, dengan mengatakan, sudah lempar saja Yusuf itu di tengah padang pasir. Yang penting jauhkan Yusuf dari bapak kita, nanti setelah itu kita tobat, kita menjadi orang-orang yang saleh. Habis berbuat dosa kemudian kita tobat gitu. Subhanallah. Ini pun cara-cara yang bengis, karena bagaimanapun bisa membunuh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Diletakkan di padang pasir sendirian, tanpa ada makanan, minuman, bisa saja diterkam serigala ataupun macam-macam yang terjadi di situ. Jadi yang pertama itu qatlun mubashir, dan yang kedua qatlun ghairu mubashir. Jadi yang pertama membunuh secara langsung, dan yang kedua membunuh tidak secara langsung. Kemudian kelompok yang ketiga, dan ini tidak banyak, hanya 1 orang saja yang punya pemikiran seperti, dan itu saudara Yusuf paling pertengahan, sedikit berakal. Dia tidak setuju kalau Yusuf dibunuh dengan langsung atau dibunuh secara langsung, tapi dia memberikan pendapatnya, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf. Jangan kau bunuh secara langsung atau kau bunuh tidak secara langsung. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita katakan wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Sudah gini saja, kita masukkan saja Yusuf itu ke salah satu sumur di tengah hutan, karena biasanya sumur itu didatangi orang untuk ditimba airnya. Biasanya para musafir, para pedagang yang lewat ke situ, pasti mereka akan minum. Siapa tahu ketika mungkin salah seorang musafir lewat sumur itu, kemudian mengambil air, mungkin Yusuf akan selamat dan akan dibawa mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya pendapat yang ketiga ini diambil. Dan di sini ada kaedah namanya akhaffu dhararain, mengambil yang paling ringan dari madarat yang bercabang. Membunuh haram, tidak boleh. Kemudian yang kedua, membunuh tidak secara langsung, ini juga tidak boleh. Maka ini tengah-tengah, mengambil mana yang lebih ringan madaratnya. Jangan dibunuh, kita letakkan dalam sumur saja. Boleh jadi ada orang yang mengambilnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan ketika itu ma'asyiral muslimin, Nabi Yusuf itu usianya 10 tahun. Dan sumur yang dilemparkan atau yang dimasukkan Yusuf ke situ, itu bukan sumur biasa, bukan sumur yang 10 meter, 20 meter, bukan itu. Makanya Allah mengatakan fi ghayabatil jub, yang kedalamannya itu tidak bisa dilihat saking dalamnya. Kalau seandainya orang dewasa dimasukkan ke dalam sumur itu, pasti dia ketakutan. Apalagi usia Yusuf ketika itu 10 tahun. Anak kecil 10 tahun. Dan Yusuf subhanallah, dia mendengarkan apa yang diancamkan kepada dirinya. Ketika saudara mengatakan bunuh saja, dia mendengar. Ketika saudaranya mengatakan letakkan di tengah padang pasir, dia pun mendengar. Ketika saudaranya masukkan ke dalam sumur, dia pun meronta-ronta, tapi tetap dimasukkan juga. Kejinya, lihat saudara-saudara Yusuf yang mereka adalah bapak-bapak daripada Bani Israel, ya, sudah menyalahkan bapaknya di atas kesesatan, sekarang mendolimi saudaranya, calon seorang Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, dimasukkan ke dalam sumur. Itulah kejinya Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimanapun itu semua adalah kehendak Allah azza wa jalla. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang anda anggap jelek itu baik di hadapan Allah azza wa jalla. Mungkin seperti itu perjalanan Yusuf alaihi salatu wassalam.
Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berada dalam sumur selama 3 hari lamanya, kalau bukan karena pertolongan Allah, Yusuf akan mati dalam sumur ini. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril masuk ke dalam sumur, kemudian mewahyukan sesuatu kepada Yusuf, seolah-olah menenangkan. Tidak mengapa wahai Yusuf kau dalam sumur ini. Sesungguhnya Allah hendak mengangkat derajatmu. Nanti setelah engkau dalam sumur selama 3 hari, akan datang orang yang akan mengambilmu. Kalau ada timba, turun ke bawah, ambil, kau akan diangkatnya. Dan kau akan dibawa ke Mesir, dan kau akan dijual, dan yang memberimu adalah seorang yang mulia. Terus diceritakan sampai akhir perjalanan Yusuf. Makanya kemudian Yusuf memiliki ketenangan di sini. Betul, setelah lewat 3 hari, datang kafilah dagang mencari-cari air untuk diminum. Akhirnya kemudian ketika dimasukkan timba ke dalam sumur, maka Yusuf pun tahu apa yang dikatakan Jibril kepadanya. Kalau ada timba turun, ambil saja, nanti ada yang mengangkat dirimu. Maka dia tidak menyanyiakan waktu, dia ambil tambang itu, kemudian ditariknya ke atas. Rupanya kafilah-kafilah ini kaget karena yang diambil bukan air tetapi orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita akhirnya Yusuf pun dibawa ke Mesir. Nah, sementara saudara-saudara yang lain berusaha untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka pulang kepada ayahnya dengan membawa pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah binatang, seolah-olah itu darahnya, karena ketika itu Yakub buta, tidak bisa melihat dan sudah tua. Ya. Mereka memberikan alasan begini begitu macam-macam. Tetapi Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam, ya, adalah seorang nabi. Dia tahu bahwa ucapan mereka dusta. Ucapan mereka itu tidak benar, dusta. Ya. Makanya kenapa kemudian dikatakan dalam Al-Quran, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah, dan Allah akan menyingkap siapapun hakikat kejadian ini. Kejadian seperti apa nanti Allah akan singkap. Ya, itu keyakinan seorang nabi. Yusuf belum mati, Yusuf masih hidup gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kemudian Yusuf alaihi salatu wassalam dijual, dan yang membelinya adalah Azizu Misra, orang nomor 2 Mesir gitu ya, orang kaya gitu kan, maka Yusuf pun akhirnya tinggal bersama orang yang sangat luar biasa yang ada di Mesir selama 10 tahun. Jadi usia Nabi Yusuf sekarang sudah 12 tahun. Sudah 20 tahun. Jadi 10 tahun dimasukkan ke dalam sumur dan tinggal di Qasru Aziz, Istana Aziz selama 10 tahun. Jadi usianya sudah 20 tahun. Sudah tampak ketampanannya, tampak keindahannya, tutur katanya, akhlaknya, dan begitu seterusnya. Dari sinilah kemudian datang cerita di mana istrinya Aziz menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan panjang ceritanya. Ini kita akan khususkan sini nanti kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita ambil petikan dari kisah Yakub dan Bani Israel aja. Intinya setelah Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berlalunya waktu, kemudian sampai masuk penjara, kemudian mentakwilkan mimpi. Akhirnya kemudian raja bermimpi, mimpinya aneh, kemudian ditakwilkan Nabi Yusuf sebagai takwilnya. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan akan terjadi kelaparan, kekeringan di Mesir. Kalau engkau mau, biar akulah yang menjadi bendaharawan Mesir. Maka Fir'aun kala itu, maksudnya Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, menjadikan Yusuf orang besar. Sehingga cerita akhirnya kemudian terjadi kelaparan itu. Maka karena ketika itu Mesir dan juga Palestina masih satu negara, karena hanya dipisah dengan Sokhra, padang pasir, dan perbatasan disebut jalur Gaza mungkin hari ini. Maka akhirnya ketika terjadi kelaparan hebat, banyak orang-orang Palestina datang ke Mesir untuk menukar barang berharga mereka dengan makanan. Di sinilah terjadi pertemuan Nabiullah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dengan cerita yang sangat panjang, akhirnya kemudian saudara-saudaranya mengakui kesalahannya, dan belakangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memboyong seluruh keluarganya dari Palestina menuju Mesir. Lah karena Yusuf punya kedudukan di Mesir, maka Raja Fir'aun pun kemudian memberikan tanah khusus bagi keluarga Yusuf. Dari sinilah kemudian beranak pinak 12
putra Yakub menikah, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, punya cicit, akhirnya berkembang biak di situ. Lah inilah perkampungan Bani Israel pertama kali di Mesir. Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Yusuf meninggal dunia. Lah ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam meninggal dunia inilah, maka kondisinya berbalik arah. Karena mereka sudah tidak dihormati lagi, tidak dimuliakan lagi. Yang ada mereka diserang oleh Fir'aun berikutnya di zaman Nabi Musa yang sangat bengis itu. Kemudian belakangan memperbudak keturunan Yakub, atau dengan kata lain memperbudak Bani Israel. Terjadi perbudakan yang luar biasa. Berabad-abad lamanya mereka diperbudak Fir'aun. Sampai datang era Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lahir salah satu turunan Bani Israel, dua nabi. Pertama Harun alaihi salatu wassalam, kemudian yang kedua Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Musa inilah yang kelak akan menjadi nabi yang sangat masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Kenapa? Karena dia bukan hanya nabi tapi rasul, diturunkan padanya Taurat. Diturunkan padanya Taurat dan dia kalimullah, kalimur rahman. Dialah sebagai juru penyelamat Bani Israel, bukan hanya diselamatkan akidah mereka, tapi fisik mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun. Maka diseberangkanlah Bani Israel oleh Nabi Musa kembali menuju tanah keturunan atau tanah Yakub alaihi salatu wassalam yang berada di Palestina, Baitul Maqdis. Maka berhasil diselamatkan dan mereka menyaksikan bagaimana azab Allah turun kepada Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah karena berani tajarruk kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Inilah perjalanan kisah Nabi Allah Yakub secara singkat dan juga Bani Israel. Adapun kisah Nabi Allah Yusuf ini kisah yang menarik. Tidak bisa kita kisahkan dalam waktu yang singkat karena kisah Nabi Yusuf ini disebutkan dalam Al-Quran termasuk ahsan al-qasas, kisah terbaik dalam Al-Quran. Banyak pelajaran yang kita bisa petik nanti dalam kisah Nabi Yusuf di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kisah Nabi Allah Yakub dan Bani Israel. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator. Boleh mungkin ada yang bertanya satu dua soalan, silahkan. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Dan kami infokan juga bagi para pemirsa di rumah, bagi yang ingin berpartisipasi dalam membantu operasional dakwah Kiswah TV, Anda dapat menyalurkan donasi Anda melalui BRI Syariah, kode bank 422, nomor rekening 106.005.7377 atas nama Yayasan Kiswah Islamic Center. Dan untuk konfirmasi donasi, Anda dapat menghubungi admin di nomor 0812 6873 3202. Dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Saya pernah mendengar salah satu nama yang juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 30, yaitu Uzair dari kalangan Bani Israel. Siapakah Uzair itu Ustaz? Apakah benar dia seorang yang soleh dari kalangan Bani Israel? Sampai-sampai di ayat tersebut dijelaskan bahwa Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Uzair diperselisihkan apakah dia seorang nabi atau bukan nabi. Tapi yang jelas dia adalah orang soleh dari kalangan Bani Israel. Dan ulama mu'arikhin, ahli sejarah, memperkuat bahwa Uzair itu adalah seorang nabi. Lalu kenapa pula kemudian Al-Quran menjelaskan tentang salah satu keyakinan orang-orang Yahudi yang sangat ekstrim, ghulu, mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Siapa Uzair ini? Kenapa orang-orang Yahudi menuhankan Uzair? Sebagaimana orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah juga. Dan orang-orang musyrik mengatakan malaikat-malaikat itu anak putri Allah. Kenapa orang Yahudi begitu membanggakan Uzair sehingga mengatakan putra Allah? Ada kisahnya. Dan kisah Uzair itu tertera dalam surah Al-Baqarah.
Allah mengatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm ila akhiril ayat. Ketika ada seseorang yang melintasi Palestina, dan ketika itu Palestina hancur sehancur-hancurnya, rata dengan tanah dan tidak ada manusia di situ. Kemudian orang ini mengatakan, bagaimana mungkin Allah bisa membangun kota yang dulunya indah, sekarang hancur, dikembalikan lagi menjadi kota indah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan keinginannya. Dia pun ditidurkan selama 1 abad. Setelah 1 abad dia bangun, malaikat datang kemudian bertanya, kam labista, sudah berapa lama kau tinggal di sini? Maka dia mengatakan 1 hari atau mungkin separuh hari, padahal sudah 1 abad dia ditidurkan. Kata ulama tafsir bahwa ayat ini isyarat kepada kisah Nabi Allah Uzair alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Bani Israel ditinggal oleh Yusha ibn Nun setelah masuk ke Palestina, kemudian mereka jauh dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan mulai menyembah berhala, maka datang kepada mereka raja yang zalim yang menghancurkan mereka. Ada yang mengatakan raja zalim ini namanya Bukhtun Nasr, satu di antara raja Babilonia yang ada di Irak, menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya sampai kepada Haikal Sulaiman, atau menurut kita Masjidil Aqsa diratakan dengan tanah, di mana laki-lakinya dibantai, dibunuh, dan perempuan anak-anaknya dibawa ke Irak dijadikan budak. Lah di saat itulah maka Uzair lewat ke negeri yang hancur berantakan itu, yang dihancurkan Bukhtun Nasr itu. Lah dari situ dia berpikir, bagaimana mungkin kota yang hancur bisa pulih kembali? Tapi Allah hendak membuktikan bahwa dia ala kulli syai'in qadir. Ketika Uzair istirahat di sebuah gua, akhirnya dia ditidurkan 1 abad, 100 tahun. Kemudian Allah bangunkan setelah 100 tahun. Lah tiba-tiba keledai yang ditungganginya sudah tidak ada lagi, sudah jadi tulang belulang. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan keledai itu di hadapan Uzair. Tiba-tiba kemudian tulangnya menyatu kembali, kemudian dagingnya entah berantah datang dari mana melekat kembali, sampai akhirnya ditiupkan ruh kembali. Ketika hidup keledai Uzair, tiba-tiba berteriak seolah-olah kiamat dibangkitkan. Maka Uzair tahu bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Menghidupkan keledai saja yang sudah tulang belulang mampu Allah hidupkan, bagaimana kota yang mati? Ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Maka ketika dia melihat yang sebelumnya kota itu hancur, tiba-tiba kota itu sudah berdiri lagi, karena sudah 1 abad masalahnya ya. Maka dari situ Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa dia atas segala sesuatu mampu di hadapan Uzair. Maka Uzair pun kemudian pulang, tidak ada yang kenal dia. Sampai-sampai papan Taurat yang menjadi pengaguan orang-orang Yahudi kala itu, Bani Israel, hilang, dipecahkan, dihancurkan Bukhtun Nasr. Maka orang-orang tidak punya panduan lagi, karena papan Taurat sudah dihancurkan. Akhirnya Uzair pun diberikan kecerdasan dari Allah, mampu menghafal Taurat dari hafalannya. Maka dia pun kemudian mengajarkan Taurat dari hafalannya. Orang-orang mengira Musa saja mengajarkan Taurat membaca papannya. Ini orang bisa membaca Taurat dari hafalannya, kalau bukan anak Tuhan siapa lagi? Maka sejak itulah maka orang-orang Yahudi kemudian menganggap Uzair itu ibnullah, dan itu dicatat dalam surah At-Taubah yang Anda tanyakan. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Ketika orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan ini dusta. Ketika mereka mengatakan Uzair anak Allah, ini dusta. Karena Islam mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak punya pasangan dan tidak punya keturunan. Bagaimana mungkin Allah punya anak namanya Uzair ataupun Al-Masih Isa bin Maryam? Wallahu a'lam.